Hai, ketemu dengan saya Gary Kubun. Hari ini saya ingin share sebuah kisah yang bisa membuktikan bahwa perbuatan yang tulus sebetulnya tidak pernah sia-sia. Perbuatan yang tulus selalu mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Bagi saya, sebuah ketulusan itu identik dengan keikhlasan. Kalau kita bicara tentang keikhlasan, tentu kita membicarakan sesuatu yang dimana tidak mengharapkan timbal balik. Misalnya, saya membantu seseorang dan orang itu suatu saat mungkin akan membantu kita atau juga tidak. Tapi karena kita berbuat itu dengan ikhlas, maka kita tidak akan pernah punya beban untuk meminta yang bersangkutan membalas kebaikan kita. Karena dalam hidup kita, saya bisa pastikan bahwa apabila Anda berharap kepada manusia, maka Anda akan kecewa. Yang kedua, kita lihat sekarang banyak orang yang berbuat baik, banyak orang yang bersedekah. Tapi di balik bersedekah, berbuat baik itu, banyak hal-hal yang dijual sehingga menjadi konten, sehingga menambah popularitas. Di video ini saya ingin share sebuah cerita. Dan harapan saya bahwa dengan cerita yang saya ceritakan ini bisa memberikan Anda motivasi, bisa memberikan pencerahan buat Anda yang menonton bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Ada satu kisah di sebuah desa, seorang ayah dan 3 orang anaknya. Sang ayah ini sudah mengetahui bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kebetulan dia hanya mempunyai 19 ekor sapi. Jadi harta satu-satunya dari sang ayah ini adalah 19 ekor sapi. Sebelum wafat, dia membuat sebuah surat wasiat. Dalam surat wasiat itu, dia membagi 19 ekor sapi ini kepada ketiga anaknya. Anak yang pertama dikasih 1/2 atau setengah dari 19 sapi itu. Anak yang kedua diberikan 1/4 dari 19 sapi itu. Dan anak yang ketiga diberikan 1/5 dari total 19 ekor sapi tersebut. Beberapa waktu kemudian, akhirnya sang ayah pun wafat. Anak-anaknya lantas melihat surat wasiatnya. Pada waktu membaca, mereka bertiga mulai mencoba untuk membagi bagian mereka dari warisan yang sudah ditulis oleh sang ayah. Anak yang pertama, dia mendapatkan setengah dari total jumlah sapi, 19 ekor itu. Setelah dibagi, rupanya jatuhnya malah sebetulnya tidak genap atau tidak pas. Jatuhnya adalah 9,5 ekor. Begitupun juga anak yang kedua. Dia mendapatkan 1/4. Yang artinya dia mendapatkan dari 19 ekor sapi adalah 4,75 ekor. Anak yang ketiga pun mendapat 1/5 dari total jumlah sapi tersebut. Yang artinya 1/5 dari 19 ekor adalah 3,8 ekor. Yang menjadi masalah adalah mereka bertiga tidak ada yang mau mendapatkan kurang alias setengah. Mereka tetap ngotot masing-masing mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi porsi sapi tersebut. Sementara cuma 19 ekor. Pertengkaran pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, pertengkaran itu sampai ke telinga sang om dari ketiga anak ini. Si om ini kebetulan mempunyai 1 ekor sapi. Dan si om ini juga sangat menyayangi mereka. Dengan tulus, sang omnya atau pamannya ini menyumbangkan 1 ekor sapi itu ke 19 ekor sapi. Sehingga menjadi 20 ekor. Setelah dijumlah menjadi 20 ekor, mereka bertiga kembali membagi apa yang menjadi surat wasiat dari sang ayah. Sang sulung mendapatkan setengah dari 20 ekor. Artinya sudah menjadi 10 ekor. Anak yang kedua mendapatkan 1/4 dari 20 ekor. Akhirnya mendapat 5 ekor. Dan anak yang terakhir mendapatkan wasiat 1/5 dari 20 ekor. Jatuhnya menjadi 4 ekor. Setelah dikalkulasi, antara anak yang pertama 10 ekor, anak yang kedua 5 ekor, dan anak yang ketiga 4 ekor, maka total semua hanya 19 ekor. Yang artinya bahwa tetap masih ada 1 ekor yang menjadi free. Akhirnya
satu ekor tersebut dikembalikan kepada sang om yang sebetulnya di awal sudah secara tulus ingin memberikan sapi tersebut untuk mencegah pertengkaran yang terjadi terhadap anak-anaknya, terhadap ponakan-ponakannya. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa tidak pernah ada sebuah ketulusan yang berakhir sia-sia. Manusia tidak bisa membaca secara spesifik apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi kita berbicara tentang ketulusan, kita berbicara tentang keikhlasan, adalah kita berbicara tentang sesuatu yang menjadi keinginan Tuhan. Dan apa yang menjadi keinginan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita manusia tidak akan pernah mengetahui apa yang menjadi hal yang baik di balik ketulusan kita. Tapi pasti ada. Bahwa kita berbuat baik kepada orang tersebut, belum tentu orang tersebut langsung membalas apa yang menjadi kebaikan kita. Mungkin selama hidupnya dia tidak pernah mendapatkan kesempatan membalas kebaikan kita. Atau dia tidak ingin membalas kebaikan kita. Tapi kita percaya bahwa tidak ada sia-sia. Ada orang lain yang pasti akan membawa yang terbaik buat hidup Anda. Sehingga kesimpulan saya pada malam hari ini, apa yang namanya ketulusan selalu identik dengan keikhlasan. Dan ketulusan dan keikhlasan tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Semoga video ini menambah semangat, motivasi, dan memberikan jalan keluar buat kalian semua yang menonton video. Saya Giri Kubun, semoga bermanfaat.